Teman-teman, kita akan bahas tentang implicit intent ya di pertemuan pertama di week ke-12. Nah, apa itu intent? Kita sudah tahu ya di em, sebelum UTS materi tentang intent. Intent adalah objek yang dipakai untuk mengirimkan pesan ya dari aplikasi ke aplikasi lain atau ke sistem Android. Biasanya intent dipakai untuk menjalankan aktiviti yang lain seperti yang kita lakukan di project SpongeBob. Intent juga bisa dipakai untuk membuka suatu URL untuk menampilkan mengakses Google Chrome atau web browser. Intent juga bisa dipakai untuk meng- memanggil aplikasi kamera, lalu kita ambil gambar, kemudian kita modifikasi gambarnya di aplikasi kita. Atau intent juga bisa dipakai untuk mengeset suatu event di dalam Google Calendar eh, di dalam smartphone kita. Oke. Nah, ada dua jenis intent. Yang pertama adalah eksplisit yang sudah Anda pelajari sebelumnya. Apa yang dimaksud dengan eksplisit? Eksplisit artinya kita tahu apa yang akan kita buka. Jadi explicit intent artinya sebuah objek intent yang kita tahu kita mau buka apa. Kita tahu mau membuka activity apa. Masih ingat di SpongeBob Quiz di mana kita punya beberapa intent. Ketika kita panggil intent selanjutnya, kita biasanya menuliskan activity apa yang ingin kita buka ya. Jadi kita tahu tujuannya. Oke. Nah, di sisi lain ada implicit intent. Nah, implicit intent ini adalah jenis intent yang kita tidak tahu mau buka yang apa, tetapi kita memberikan informasi, keterangan, aplikasi seperti apa yang akan kita buka. Nah, implicit intent ini kita serahkan kepada sistem operasi supaya si sistem operasi mencari dan menjalankan aplikasi sesuai permintaan kita, sesuai dengan kebutuhan kita. Oke. Sebagai contoh ya, misalkan saya punya sebuah URL. Kemudian kita buat sebuah objek implicit intent, kemudian kita kirimkan ke sistem operasi. Kemudian sistem operasi akan mencarikan, menampilkan lebih tepatnya, aplikasi-aplikasi yang bisa menghandle URL tersebut. Mungkin salah satunya adalah Chrome ya, atau browser yang lain. Nah, ketika kita pilih Chrome tersebut atau browser tersebut, maka URL tersebut akan muncul. Nah, teman-teman, Anda mungkin pernah lihat lampiran seperti ini ya, di mana implicit intent ditangkap oleh sistem operasi dan sistem operasi memiliki lebih dari satu aplikasi untuk membuka atau meneruskan permintaan kalian ya. Sebagai contoh URL tadi ada beberapa browser yang muncul yang Anda bisa memilih. Mungkin saya punya text file ya, kok text file, maksudnya teks objek which is bisa ditangkap oleh beberapa aplikasi, misalkan Messenger, Gmail, WhatsApp, ya, di mana Anda bisa memilih. Secara prinsip masih sama ya, intent implisit maupun eksplisit menggunakan flow yang sama, data flow yang sama. Jadi misalkan di activity A, eh, kita mau kita mengirimkan objek intent untuk membuka kebutuhan kita ya tentu saja intent ini punya punya apa namanya settingan ya settingan satu settingan dua dan seterusnya di mana settingan ini adalah kebutuhan yang kita inginkan dari objek intent ini. Kemudian sistem Android akan membaca permintaan kalian dan mencarikan aplikasi yang bisa memenuhi em, kebutuhan kalian dari objek intent yang dikirimkan. Nah, setelah ketemu, si Android system akan menjalankan, mengeksekusi activity B atau activity tujuan dan memanggil on create. Nah, itu seperti itu jalurnya, teman-teman. Nah, kalau kita lihat dari codingnya, ya, contoh explicit intent yang SpongeBob kemarin, ciri khasnya adalah ada secara eksplisit nyebutin tujuannya. Jadi contoh di sini ya, saya punya variabel intent yang tujuannya adalah kita kepingin membuka main quiz kelas Java ya, activity main quiz. Oke. Kemudian kita masih bisa menambahkan data tambahan put extra ya, ada key sama value. Ada key sama value ya. Jadi kita bisa menyematkan tambahan data di dalam objek intent ini. Tentu saja untuk membaca data ini kita bisa menggunakan get extra dengan kombinasi key yang sama. Nah, sekarang kita lihat contoh implicit intent dan perbedaan codingnya dengan explicit. Ciri khas implicit intent adalah biasanya
di pemanggilan objek atau pembuatan objek intentnya, kelasnya kosong. Ya, Anda lihat ya, tidak ada tujuannya. Oke. Tetapi implicit intent juga biasanya kita menyematkan kebutuhan kita, ya, kebutuhan kita dengan intent ini. Contoh di sini, saya mempunyai sebuah objek intent dan saya ingin mengirimkan teks, mengirimkan pesan. Jadi kebutuhannya adalah aplikasi yang bisa mengirimkan action send, bisa melakukan action send maksudnya, serta ini teks yang akan saya kirimkan. Jadi saya memberikan dua informasi di dalam objek intent. Jadi saya butuh aplikasi yang bisa mengirimkan teks dengan value ini teks. Oke. Tambahan informasi yang lain misalkan tipe datanya, tipe dari data dari value yang saya kirimkan, which is text plain doang. Oke. Nah, kemudian kemudian di sini adalah codingan untuk mengecek apakah di dalam smartphone pengguna at least minimal ada satu yang bisa menghandle permintaan kita. Jika demikian maka start activity dijalankan. Ya, program if ini penting. Kalau nggak ada if ini maka aplikasi Anda bisa crash. Nah, teman-teman, tadi kita lihat ya ada keterangan intent actions. Intent actions secara generik itu ada dua, teman-teman ya, ada action send dan action view. Tapi sebenarnya ada banyak sekali jenis-jenis standard action. Nanti saya coba tampilkan ya di sini ya. Yang pertama adalah action send untuk menyuruh Android untuk mengirimkan data seperti email, pesan, gambar dan sebagainya. Action view adalah intent actions di mana kita ingin membuka membuka suatu file ya suatu objek. Misalkan saya punya foto, saya kepingin lihat fotonya ya tentu saja Android akan berusaha mencari image gallery atau aplikasi sejenis yang bisa menghandle uh, action view pada suatu gambar. Oke. Nah, teman-teman bisa buka ini ya, bisa membuka eh, link ini. Saya coba tampilkan. Ya, ini adalah beberapa action generik ya yang bisa kalian cobain ya. Misalkan action call untuk melakukan panggilan ya, panggilan telepon dan sebagainya. Oke. Nah, nanti silakan dipelajari sendiri ya action-action yang lain ini. Baik, kemudian kita lanjut. Selain action send, maksud saya selain intent action, ada intent extra. Intent extra adalah tambahan atau bumbu-bumbu tambahan, ya, which is biasanya kita butuh konfigurasi tambahan dari suatu permintaan yang kita inginkan. Oke, intent extra ini menggunakan konstanta yang harus dipahami oleh kedua belah pihak, oleh aplikasi kalian dan juga aplikasi yang kalian tuju. Jadi aplikasi yang dituju harus ngerti konstanta tersebut. Jika tidak, maka permintaan tidak akan bisa ditangani dengan baik. Oke, sebagai contoh, kita bisa menyematkan ekstra teks yang mungkin kita bisa memasukkan suatu tambahan data baru yang harapannya ekstra teks ini bisa dibaca oleh messaging app seperti eh, SMS, WhatsApp, ya, Line dan sebagainya yang kita harap bisa dipahami oleh si eh, tujuan, ya, aplikasi tujuan. Nah, mari kita coba cek contoh ekstra teks. Nah, ini ya, ekstra data yang lain maksud saya. Nah, ada ekstra email, ekstra intent, ekstra phone number dan banyak sekali. Banyak sekali teman-teman ya. Jadi sekali lagi yang kalian lihat di sini adalah konstanta generik untuk eh, menangkap ya, menangkap tambahan informasi atau pesan yang kalian sampaikan melalui objek implicit intent kalian, oke? Nah, ini yang tadi saya maksud ya, Yuri data, intent type, ada beberapa intent yang membutuhkan kita untuk mencantumkan format atau tipe data dari value yang dikirimkan. Contoh ini teks ini berupa text plain ya. Kemudian ini tadi saya katakan Anda perlu null checking, kalau tidak programnya akan crash ya kalau OS gagal menemukan aplikasi ini. Nah, intent ini saking ininya ya, saking seringnya dipakai.
Android membuatkan dokumentasi buat kalian atau guide buat kalian untuk common intent. Common intent artinya intent yang sering kali dipakai, sering kali ada di dalam aplikasi. Misalkan apa? Akses kamera, kirim pesan, bikin notes, dan seterusnya. Coba saya tampilkan beberapa contoh common intents, teman-teman ya. Oke, di sini ada lihat ya, sebelah sini ada alarm, misalkan intent untuk bikin alarm ya. Actionnya adalah action set alarm, kemudian ekstranya adalah kalian bisa sematkan extra hour, extra minute, extra message. Maksudnya adalah extra hour adalah jam berapa dan menit keberapa alarmnya mau dibunyikan. Contoh codingnya bisa lihat di sini ya. Intent, alarm clock, action set alarm ini adalah actionnya. Kemudian ada extra message, extra hour dan sebagainya. Lalu kita start activity. Itu contoh ya. Itu contoh sebuah alarm. Bagaimana dengan kalender? Kalender ada action insert ya. Ada data Yuri-nya yang tersendiri. Ada meme type-nya juga. Kemudian ada berbagai macam ekstra ya. Ekstra, ekstra, ekstra. Kemudian cara codingannya adalah sebagai ini, seperti yang Anda lihat di sini. Actionnya adalah action insert, kemudian data ada data tersendiri ya, dan berbagai macam ekstra. Ketika kalender ini dijalankan, maka akan akan ada action insert ya, insert ke dalam kalender yang kita inginkan. Oke, contoh yang lain ya, misalkan Maps ya, Google Maps ya. Actionnya adalah action view, data scheme-nya adalah geo, latitude, longitude seperti contoh ini, dan Anda bisa handle handle menggunakan konfigurasi yang lain. Dan contoh pengaplikasiannya adalah seperti ini. Ya, oke. Jadi silakan dicoba-coba ya. Kalian bisa coba-coba berbagai macam intent, implicit, atau common intent yang seringkali dipakai oleh developer ketika mengembangkan aplikasi Android. Oke, ini contoh yang lain ya. Ketika kita ingin membuat notes di handphone kita, actionnya adalah create note, mem type-nya plain type text, serta ekstranya adalah extra name. Contoh codingannya adalah sebagai berikut, ya. Dan kalau ini dijalankan, maka tersimpanlah notes secara otomatis di HP kita. Oke, nah hari ini kita akan coba 3 tutorial ini, yakni kita mau bikin implicit intent untuk mengirimkan data, kita mau kita mau coba menerima data dari sebuah implicit intent ya, arah sebaliknya nih ya. Kemudian kita juga mau menggunakan explicit intent dengan hasil